Baiklah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan saya adalah fasilitator dalam kegiatan ini. Nama saya Rai Erni Agustina. Saya adalah tenaga pelaksana gizi di UPT Puskesmas Tukan Raya. Untuk lebih lengkapnya, biodata saya ada di PPT. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar tidak lagu Cerdik? Nah, kalau pernah dengar, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Nah, yang belum pernah dengar, kita coba nyanyi sama-sama. Baik. Setelah kita bernyanyi tadi, saya maunya kelompok ini punya yel-yel sendiri ya. Harus punya yel-yel itu untuk memberikan identitas suatu kelompok. Nah, baik, udah punya yel-yel, mari kita lanjut ke materi ya. Baik, materi kita adalah orientasi pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular bagi kader posyandu. Hasil belajarnya nanti adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan edukasi, pencegahan dan pengendalian faktor resiko PTM dengan perilaku cerdik. Indikator hasil belajarnya adalah setelah mempelajari mata diklat ini, peserta dapat melakukan edukasi perilaku diet seimbang. Pokok bahasan dan subpokok bahasan kita adalah edukasi perilaku diet seimbang. Nah, di mana itu adalah apa itu gizi seimbang, prinsip gizi seimbang, diet pada hipertensi, cara praktis mengatasi obesitas, diet pada diabetes mellitus, dan pencegahan kolesterol tinggi. Nah, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu kader dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Kalau ada pertanyaan, mari kita bahas sama-sama ya, kita diskusi. Baik, setelah kita berdiskusi tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita harus menerapkan salah satu perilaku diet seimbang. Selanjutnya saya akan mengevaluasi kembali materi yang sudah saya sampaikan. Saya akan bertanya kepada salah satu kader ya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat tentang perilaku diet seimbang. Baik Bapak Ibu, semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam kegiatan orientasi pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui edukasi diet seimbang. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rian Pujianto. Saya salah satu staf dari UPT Puskesmas Tukan Raya yang akan memberikan beberapa materi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kader sekalian, yang antara lain nanti akan kami sampaikan yaitu cara untuk melakukan cek kesehatan, cara untuk atau perilaku untuk melakukan aktivitas fisik yang rutin atau rajin berolahraga, cara atau perilaku diet yang seimbang, terus ada cara untuk mendapatkan istirahat yang cukup, dan cara untuk mengelola stres, serta yang terakhir adalah cara atau perilaku untuk menyingkirkan atau mengenyahkan asap rokok. Ya, nah yang saya sampaikan nanti adalah cara atau perilaku untuk mengenyahkan asap rokok itu sendiri. Nah, dalam materi saya nanti akan ada beberapa hal pokok, yaitu satu, racun yang ada pada rokok itu sendiri. Yang kedua adalah bahaya dari rokok itu sendiri terhadap kesehatan kita. Yang ketiga adalah kawasan atau tempat mana saja yang menjadi kawasan tanpa rokok atau tanpa asap rokok. Yang keempat adalah tips untuk membantu berhenti merokok itu sendiri. Nah, racun-racun yang ada di dalam rokok itu banyak sekali, antara lain ada asam asetik, ada metanol, ada juga hidrogen cyanida yang seharusnya berbahaya untuk tubuh kita sendiri itu ya. Nah, ini ada bacaannya, nanti bisa dibaca untuk kandungan ini berbahayanya untuk apa aja bagi kesehatan tubuh kita.
Nah, untuk bahaya rokok itu sendiri bisa menyebabkan beberapa hal yang sebenarnya sudah ditulis dalam kotak rokok itu sendiri. Antara lain adalah gangguan kehamilan dan janin, serta mempengaruhi dari kesuburan itu sendiri, sehingga terjadi kesulitan biasanya untuk mendapatkan keturunan. Yang kedua, gangguan pada organ pernafasan, antara lain emfisema atau pengembangan paru-paru, tapi paru-parunya tidak bisa berfungsi dengan baik, dan bronkitis atau penyempitan dari jalan nafas itu sendiri, dari bronkus itu sendiri. Dan yang paling bahaya adalah terjadinya kanker, nggak cuma di kanker paru-paru, tapi di kanker di tempat lain pun bisa dipengaruhi oleh oksidasi dari rokok itu sendiri. Nah, untuk gangguan atau bahaya rokok yang lain adalah meningkatkan resiko terjadinya stroke dan juga gangguan vaskular yang lain atau gangguan pembuluh darah yang lainnya. Terus yang keempat adalah meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung 2 sampai 4 kali lipat lebih tinggi daripada orang normal itu sendiri atau orang yang tidak merokok. Dan yang terakhir yang paling penting adalah selain membahayakan diri sendiri, ini juga bisa membahayakan orang lain termasuk keluarga yang kita cintai. Ya, jadi usahakan untuk menghindarkan rokok, menghilangkan rokok, dan menghindari orang yang merokok. Nah, kawasan yang menjadi kawasan tanpa asap rokok itu sendiri ada beberapa yang diwajibkan oleh pemerintah. Ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan, yaitu antara lain di tempat kerja. Kalau misalnya saya kerja di puskesmas, ya berarti termasuk puskesmas itu sendiri, atau perkantoran pun biasanya sudah menerapkan ini. Terus tempat belajar termasuk tempat belajar untuk pendidikan non formal ataupun bahkan yang formal seperti sekolah dan yang lain-lain. Terus ada di rumah sakit dan pelayanan kesehatan itu juga bebas asap rokok, dan di tempat ibadah juga wajib bebas asap rokok, serta di alat-alat transportasi, apalagi transportasi umum seperti kereta ataupun bus sudah mulai dicanangkan atau dilakukan untuk menjadi kawasan tanpa rokok seperti itu ya. Nah, tips dan cara untuk bisa berhenti merokok antara lain yaitu kuatkan niat dulu. Jadi harus benar-benar niat dulu, bulatkan tekadnya. Terus yang kedua, minta bantuan kerabat dan keluarga, karena ini penting sekali. Kalau misalnya kita sudah berusaha untuk berhenti merokok tapi ada keluarga kita yang masih merokok, itu biasanya agak susah untuk berhenti. Yang ketiga, atur target waktu kapan kita akan mau berhenti merokok itu sendiri. Terus cari kesibukan lain, karena kalau kita sudah sibuk, ada kegiatan banyak, biasanya badan kita capek, tidak sempat untuk merokok, biasanya istirahat langsung tidur seperti itu. Selain itu, banyak minum air putih, itu juga membantu untuk menghilangkan kebiasaan merokok, karena air putih itu mengenyangkan perut gitu ya. Terus selain itu harus dijauhi lingkungan yang perokok, karena biasanya adat di Indonesia itu sendiri adalah tidak enak gitu. Kalau misalnya ada orang yang merokok, kita tidak ikut merokok, apalagi kita sebelumnya perokok, itu nggak enak, sungkan istilahnya. Nah, itu harus dihindari, karena itu kesehatan kita bukan menjadi tanggung jawab orang lain, tapi menjadi tanggung jawab kita sendiri. Terus yang terakhir adalah tetap berpikir positif bahwa kita mampu untuk berhenti merokok itu sendiri ya. Nah, untuk materi yang saya sampaikan cukup di sini. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan atau saran dari bapak-bapak dan ibu-ibu kader, boleh disampaikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Anita Carolina. Saya petugas dari UPT Puskesmas Jekan Raya. Saya beralamat di Palangkaraya di Jalan Bondol nomor 142. Saya sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Baik, itulah perkenalan singkat dari saya. Pada hari ini saya akan membawa materi tentang edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Khususnya saya akan membawa topik pembahasan tentang melakukan edukasi perilaku rajin berolahraga atau aktivitas fisik. Adapun tujuan pembelajaran adalah hasil belajarnya yang kita harapkan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu melakukan edukasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dengan perilaku cerdik. Nah, sedangkan indikator hasil belajarnya adalah
Peserta dapat melakukan edukasi perilaku rajin berolahraga dan aktivitas fisik. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan berikutnya, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, apakah hari ini Bapak dan Ibu sudah melakukan olahraga atau aktivitas fisik? Baik, aktivitas fisiknya seperti apa Ibu-ibu yang Ibu lakukan pada pagi ini? Oke, ada yang menyapu, baik, mengepel, membersihkan rumah, oke. Atau ada yang berolahraga, sempat berolahraga? Tidak sempat ya, Bapak Ibu. Oke, baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Di sini saya akan membedakan antara aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik itu adalah kegiatan tubuh yang menggerakkan otot rangka dan menghasilkan energi atau tenaga. Seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi adalah menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci pakaian. Dalam tanda kutip mencuci pakaian itu tidak dengan mesin cuci ya Bapak Ibu, karena kalau dengan mesin cuci otomatis bukan Bapak Ibu yang bekerja melainkan alatnya ya. Itu adalah aktivitas fisik yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kemudian sedangkan olahraga adalah bentuk dari aktivitas fisik tersebut yang terstruktur, terencana, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Jadi pada intinya adalah olahraga dan aktivitas fisik itu adalah bergerak, teratur, dan terukur ya. Kemudian manfaat olahraga dan aktivitas fisik itu adalah mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, menurunkan resiko keropos tulang atau kita kenal dengan osteoporosis, mencegah diabetes mellitus atau kencing manis, mengendalikan kadar kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, serta mengendalikan stres. Nah, ini adalah salah satu latihan fisik atau olahraga yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu dengan jalan cepat mengelilingi komplek rumah atau halaman rumah ya. Kita lakukan kurang lebih 30-45 menit per hari. Naik turun tangga, jika Bapak Ibu di rumahnya ada tangga, bisa dilakukan 10-15 menit 2-3 kali per hari. Jumping jack adalah kegerakan sederhana, yakni melompat sambil membuka tangan dan kaki lalu mengatuknya kembali. Kemudian squat atau sit stand, itu jongkok berdiri, jongkok berdiri, jongkok berdiri, itu gerakannya. Kemudian wall push up itu push up di dinding ya Bapak Ibu, bisa kita lakukan, tidak harus kita melakukan push up di lantai. Kemudian dengan melakukan hula hop itu seperti gelang besar yang kita pakai di pinggang, itu biasanya permainan anak-anak juga bisa kita pakai ya untuk melakukan latihan fisik atau olahraga. Kemudian apa saja aktivitas fisik yang bisa dilakukan di dalam rumah, yaitu dengan misalnya nih Bapak Ibu punya hobi berkebun, nah bisa melakukan aktivitas tersebut. Membersihkan halaman, ada Bapak Ibu yang suka menanam tanaman hias, itu merupakan aktivitas fisik. Mengasuh anak, jika Bapak Ibu punya anak bayi atau anak kecil, dengan menggendong anak, mendorong kereta, atau membawa berjalan di taman komplek perumahan, atau dengan bermain bersama anak, misalnya dengan bermain petak umpet, kemudian bermain sepeda, bulu tangkis, dan lainnya ya. Kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri seperti yang Bapak Ibu jelaskan tadi, mengepel, menyapu, mencuci dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa latihan fisik atau aktivitas fisik itu akan membuat tubuh lebih sehat dan bugar, yang bermanfaat dalam mencegah dan pengendalian penyakit tidak menular. Rekomendasi latihan fisik dilakukan dengan intensitas sedang sampai berat, tergantung kondisi fisik Bapak Ibu semua ya. Jadi dilakukan itu dalam 30-60 menit. Jadi frekuensinya 3-5 kali per minggu. Dengan catatan
Sebelum melakukan latihan fisik, sebaiknya diawali dengan pemeriksaan kesehatan atau menjamin keselamatan dan menghindari dampak negatif latihan fisik yang tidak sesuai. Jadi jangan malah sebaliknya ya. Latihan fisik tadi untuk kesehatan, malah nanti latihan fisik malah menambah penyakit itu. Jadi harus dicek dulu keadaan fisik ibu bapak sebelum melakukan latihan atau olahraga. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.